Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Rustiarini. Saya dari kelompok 3, nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat agama. Nama saya Yulita Aulia, nomor absen 27. Saya Ika Rozatun, nomor absen 23. Saya Inji Sulfasari, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Jessica Ayu Saputri, absen 25 dari D4 Kebidanan. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu mengenai hakikat agama dan komponen dalam beragama, hal yang dilarang dan diperintahkan oleh agama. Memahami hakikat agama sangatlah penting, tidak hanya sebatas kognitif atau pengetahuan dan pemahaman tekstual saja, tetapi juga harus menyentuh dari sisi filosofis, psikologis, dan sosiologis. Beragama adalah fitrah bagi setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ditinjau dari sumbernya, agama dibagi menjadi dua, yaitu agama wahyu atau langit dan agama budaya atau ardi. Ciri-ciri agama wahyu atau langit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Yang kedua, disampaikan manusia pilihan Allah. Putusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Yang keempat, ajarannya tetap walaupun tafsirnya berbeda. Yang kelima, konsep ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Yang keenam, kebenarannya bersifat universal, artinya berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Adapun agama budaya atau arti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Yang kedua, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada tetapi mengalami perubahan-perubahan dalam sejarahnya. Yang keempat, ajarannya dapat berubah sesuai dengan akal pikiran masyarakat penganutnya. Yang kelima, konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politeisme, dan yang paling tinggi adalah monoteisme nisbi. Yang terakhir adalah kebenarannya bersifat tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. B. Komponen dalam beragama. Hal yang dilarang. Pertama, syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, kekafiran, kefasikan, dan menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, bid'ah. Yang keempat, riba dan makan harta riba. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa, suruh tua, dan memutus hubungan silaturahim. Yang kedelapan, bertato, mengerik bulu wajah, mencukur alis, menyambung rambut atau sanggul, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang meminta ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur
bulu alis matanya, dan wanita yang menggigit giginya agar tampak cantik. Mereka telah mengubah ciptaan Allah. Yang kesembilan, minum minuman keras dan perjudian. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berbuat untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Yang ke-10, saling menjauhi, bermusuhan, acuh tak acuh, dan tidak bertegur sapa selama 3 hari. Yang ke-11, melakukan perzinahan, homoseks, lesbian, dan membunuh jiwa yang diharamkan. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperintahkan. Pertama, bertauhid secara murni terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahim, dan menghormati tetangga. Yang ketiga, berupaya memenuhi dan membantu kebutuhan sesama muslim dan meringankan beban mereka. Yang keempat, memberi salam kepada setiap muslim yang kita jumpai. Yang kelima, menghadiri undangan, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, berziarah kubur, dan mendoakan sesama muslim. Yang keenam, berlaku adil kepada orang lain. Terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ketujuh, berikhtiar mencari rezeki yang halal. Dan yang terakhir adalah amanah, menepati janji, berbaik sangka, tidak tergesa-gesa, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam ajaran agama, selain membahas tentang hidup mati, dunia akhirat, hubungan manusia dengan Tuhan, juga membahas tentang kesehatan. Pada zaman Rasulullah, beliau menyampaikan ajarannya yang berkaitan dengan kesehatan, seperti pentingnya menjaga kebersihan diri atau personal hygiene, menjaga kebersihan makanan, cara makan minum, mencuci tangan, ibadah puasa, berwudu, dan lain sebagainya. Nilai-nilai agama perlu ditanamkan dalam pengembangan ilmu kesehatan. Nilai-nilai agama itu antara lain selalu tunduk kepada etika agama, penyembuhan jiwa dan raga, dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Dalam memberikan pelayanan terbaik, seorang tenaga kesehatan bukan hanya untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga harus mampu memperlakukan pasien dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya, adapun manfaat agama dalam dunia kesehatan, yaitu yang pertama, sumber moral. Agama menjadi sumber kekuatan moral, baik bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun tenaga kesehatan. Bagi orang beragama, mereka berkeyakinan bahwa perlakuan Tuhan sesuai prasangkaan hambanya. Yang kedua, sumber keilmuan. Pengembangan ilmu kesehatan yang bersumber dari agama dapat kita sebut sebagai kesehatan profetik. Praktek-praktek keagamaan menjadi bagian dari sumber ilmu dalam mengembangkan terapi kesehatan. Yang ketiga, amal agama sebagai amal kesehatan. Sebuah pemikiran bahwa berbagai hal yang dilakukan individu, mulai dari bangun tidur, mandi, kerja, sampai tidur lagi,
bahkan selama tidur pun memiliki implikasi dan kontribusi nyata terhadap kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami selaku kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk semuanya telah mendengar dan menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema, sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan, membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. It's been a long day without you, my friend.